Halo Sobat Brodi semuanya, kembali lagi bersama Bang di channel. Kita bahas tentang politik lagi ya. Nah, ada pertanyaan nih, seberapa penting sih Capres dan Cawapres menghadiri diskusi terbuka atau forum debat terbuka, informal maupun formal ya. Khususnya yang informal nih, kalau formal kan udah wajib KPU yang ngadain. Kalau informal itu seperti eh, masyarakat dan yang lainnya gitu ya. Atau mungkin mahasiswa gitu di kampus-kampus atau organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah atau basis agama dan non agama ya gitu. Nah, menurut Bang Disi itu penting banget ya karena dengan dia menghadiri debat-debat terbuka atau forum diskusi terbuka di kampus-kampus itu kita bisa tahu nih, kita bisa membedah dan mengupas isi kepala dari capres dan cawapres. Ide gagasan apa yang terbaik dan kita nanti bisa memilih melalui ide gagasan gitu, bukan melalui like dan dislike gitu ya. Bukan suka atau ketidaksukaan kita kepada capres atau cawapres, melainkan kepada isi ide gagasan yang bagus yang bisa membawa Indonesia 5 tahun ke depan gitu. Nah, sejauh ini sih menurut data ya, eh, Mimin selaku orang awam gitu, Mimin membaca data yang paling sering menghadiri acara diskusi terbuka atau debat di kampus-kampus itu adalah paslon nomor satu yaitu Anies Rashid Baswedan bersama pasangannya yaitu Caimin gitu. Untuk paslon yang lainnya, mereka juga mungkin menghadiri beberapa acara diskusi tapi mungkin tidak terekspos aja gitu ya. Cuman yang Mimin dapat itu Anies Rashid Baswedan dan Caimin yang sering menghadiri forum-forum diskusi terbuka. Nah, kenapa sih penting gitu? Selain ide gagasan, kita juga bisa mengujinya. Misalkan kita udah tahu ide gagasannya, kita bisa mengujinya langsung. Dengan cara apa? Bertanya ide gagasannya atau misalkan ide gagasannya kurang klop atau kurang baik, kita bisa mengkoreksi atau mendebatnya gitu. Apalagi seperti yang kita tahu ya, mahasiswa-mahasiswa itu adalah orang-orang yang paling kritis, orang-orang yang berwawasan dan paling kritis gitu. Ada mungkin beberapa pertanyaan yang terlontar gitu tanpa menyaring atau memfilternya gitu kan. Seperti contoh, Anies itu mempunyai program gitu, ada program suatu program itu Desak Anies gitu. Desak Anies. Nah, suatu komika siapa ya? Kemal Palevi, dia itu bertanya soal LGBT. Nah, itu kan isu-isu yang menurut saya sensitif ya. Isu-isu di masyarakat yang sangat sensitif dipertanyakan seperti itu. Ya, tapi Anies Rashid Baswedan bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian ada satu komika lagi, saya lupa namanya siapa, itu bertanya tentang legal ganja gitu. Karena ada beberapa pengobatan yang harus menggunakan tanaman ganja tersebut. Dan Anies Rashid Baswedan sebenarnya tidak setuju kalau ganja itu dilegalkan, akan tetapi untuk kedaruratan katanya boleh-boleh saja. Mungkin akan disahkan atau gimana tergantung kebijakan dia nanti ya. Tapi yang intinya pertanyaan-pertanyaan kritis, pertanyaan-pertanyaan sensitif itu bisa hadir di diskusi forum terbuka gitu ya kan, di diskusi-diskusi terbuka dan debat terbuka. Beda halnya dengan program KPU, acara debat pilpres gitu ya. Itu mungkin pertanyaannya tidak apa ya, ya bagus pertanyaannya, cuman sudah inilah gitu ya, tidak apa, sensitif gitu, tidak yang dari bawah, tidak terlalu kritis gitu. Kalau untuk mahasiswa kan kritis, tidak disaring, tanpa apa, menghiraukan gitu, asal hajar 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 aja gitu. Jadi menurut saya sih baik sekali ya gitu. Ya saya harap ke depannya itu para paslon itu mau gitu untuk menghadiri diskusi-diskusi seperti itu. Nah, belakangan ini juga ada salah satu paslon ya terutama cawapresnya yaitu Gibran Rakabuming Raka yang dinilai orangnya selalu menghindari debat gitu, selalu menghindari diskusi gitu. Contohnya yang kasus terakhir, tahu Melkisadek, Melkisadek BEM UI, dia itu ikut berdemo dengan teman-teman mahasiswa yang dari Solo, itu melakukan demo di depan gedung Wali Kota Solo untuk menuntut Gibran Rakabuming Raka
untuk menghadiri undangan debat gitu, untuk mengajak Gibran berdebat. Akan tetapi Gibran menolaknya gitu dengan alasan sudah mempunyai agenda yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mendatangi pihak-pihak lain mungkin ya. Dan posisinya juga Gibran sedang bekerja. Kemudian Gibran juga dinilai sering salah ucap gitu, seperti ibu hamil untuk mengatasi stunting ibu hamil harus dicukupi asam sulfatnya gitu. Padahal kan asam folat ya, bukan asam sulfat. Kalau asam sulfat itu membuat korosi gitu ke besi juga, apalagi ke tubuh ibu hamil gitu ya, bisa meninggal. Nah, kemudian Gibran juga pernah mendatangi para pendukungnya gitu di luar kota. Ketika para pendukungnya ingin mendengarkan mungkin ide gagasan dari Gibran sepatah dua patah kata, akan tetapi Gibran hanya menyarankan jaga kesehatan, yang penting semuanya sehat gitu. Dan mengejutkan sekali gitu bagi para pendukungnya, sampai pendukung itu ngomong, "Segitu doang Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo," gitu. Tapi semua itu terbantahkan ketika Gibran menghadapi debat cawapres yang sudah diselenggarakan beberapa hari yang lalu. Nah, Gibran terlihat luwes gitu ngomongnya, menggunakan data gitu kan. Seolah-olah dia itu ini gitu, menguasai panggung gitu. Dia itu seolah-olah menang di debat cawapres itu gitu. Ya, siapa tahu dia memang suhu gitu dalam perdebatan, akan tetapi tidak mau sombong, jadi tidak mau menghadiri forum diskusi terbuka yang diundang oleh mahasiswa-mahasiswa kampus gitu ya. Tapi balik lagi ke kalian ya, guys, punya penilaian masing-masing. Komen di komentar ya. Oke, thank you.